Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang menjadi ilmu pengetahuan dunia, tempat para ilmuwan, filsuf, dan juga pedagang dari berbagai bangsa bertemu dan bertukar gagasan? Kota itu adalah kota Baghdad. Namun, kejayaannya tidak muncul begitu saja. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, dunia Islam memasuki babak sejarah baru. Dari pergolakan politik dan harapan akan keadilan, lahirlah dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti yang tidak hanya membangun kekuasaan, tetapi juga membentuk peradaban besar yang pengaruhnya terasa hingga dunia modern. Melalui video ini, kita akan menelusuri perjalanan dinasti Abbasiyah secara kronologis, mulai dari awal berdirinya, masa kejayaannya sebagai pusat peradaban dunia, hingga runtuhnya kekuasaan di Baghdad. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi melalui revolusi yang menggulingkan dinasti Umayyah. Gerakan ini dipimpin oleh keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, khalifah pertama Abbasiyah yakni Abu Abbas As-Soffah. Kemenangannya menandai berakhirnya dominasi Umayyah dan dimulainya pemerintahan baru yang lebih terbuka terhadap berbagai kelompok. Setelah Abu Abbas wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mansur. Pada masa inilah kekuasaan Abbasiyah dikonsolidasikan secara kuat. Al-Mansur membangun kota Baghdad pada tahun 762 Masehi dan menjadikannya sebagai ibu kota. Baghdad dirancang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan juga intelektual, sekaligus simbol lahirnya peradaban baru. Memasuki abad ke-8 hingga ke-10, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga Al-Ma'mun. Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban dunia, ilmu pengetahuan maju sangat pesat melalui pendirian Baitul Hikmah, tempat karya-karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan dan juga dikembangkan. Bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan juga sastra mengalami kemajuan yang luar biasa. Pada masa ini pula, Baghdad menjadi kota kosmopolitan. Pedagang, ilmuwan, pelajar, dan berbagai bangsa dan juga agama datang dan juga menetap. Dinasti Abbasiyah tidak hanya berpengaruh secara politik, tetapi juga menjadi pusat perdagangan, ilmu, dan juga kebudayaan dunia. Namun, memasuki abad ke-10 Masehi, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah. Wilayah yang luas sulit dikendalikan. Muncul dinasti-dinasti daerah dan juga konflik internal semakin sering terjadi. Peran khalifah perlahan berkurang dan lebih bersifat simbolik, sementara kekuasaan nyata berada di tangan penguasa militer. Kemunduran ini mencapai puncaknya pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Kota tersebut dihancurkan dan kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad berakhir. Perjalanan dinasti Abbasiyah menunjukkan bagaimana sebuah dinasti lahir, berkembang, mencapai kejayaan, lalu mengalami kemunduran. Kronologi ini membantu kita dalam memahami bahwa sejarah peradaban bergerak melalui sebab dan juga akibat yang saling berkaitan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.